Hai, apa kabar pemirsa? Kesempatan kali ini seperti biasanya Roy Times hadir untuk Anda dan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa baik lokal, nasional, dan internasional tentu saja. Kalau beberapa waktu lalu kita berbicara kesehatan langsung dari Inggris, dari salah seorang dokter yang ada di sana, kemudian kita berbicara soal politik, kemudian kita berbicara dengan kepala BNPT ya, tentang terorisme dan lain sebagainya, bahkan kita dengan budayawan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Ini juga anak-anak para seniman yang ada di sana juga sempat kita ngobrol. Nah, sekarang ini narasumber kita kali ini sangat berbeda sekali ya. Berbeda dalam artian mungkin saya yakin Anda udah tahu gitu ya. Udah tahu dengan logonya, dengan karya beliau ini. Logo yang seringkali muncul ketika ada konser maupun tidak ada konser, tapi logo ini fenomenal banget gitu ya. Sejak tahun 89 kalau nggak salah. Ini logo ini fenomenal banget, dan logo ini mengekspresikan adanya atau eksistensi dari orang Indonesia. Nah, pasti kalian tahu kan, ini kaitannya dengan Iwan Fals tentu saja. Iya, betul sekali pemirsa. Yang pasti tamu kita di Ronnie Times untuk edisi kali ini adalah orang yang benar-benar spesial, karena kebetulan saya tidak hanya kenal dari apa namanya, waktu kita sama-sama di Diklat, waktu kita masih liputan di lapangan dan sebagainya, tetapi ini pernah juga satu alma mater di salah satu televisi ya. Kita kebetulan juga pada saat itu dididik di gunung, di puncak. Di puncak, oke. Dan kembali lagi ke logo orang Indonesia. Nah, kalau saya menyebut orang Indonesia, berarti Anda pasti kenal dengan logo tersebut. Ya, disingkat biasanya disingkat jadi OI. Nah, saya ajak Anda untuk ngobrol ya dengan salah satu pencipta, bukan salah satu, tapi beliau satu-satunya yang menciptakan logo OI tersebut. Nggak jauh-jauh, nggak usah lama-lama, langsung aja kita sapa. Mas Es Arianto, selamat sore. Selamat sore, salam OI. Salam OI. Agak delay, ora apa-apa wis, sing penting OI wis delay ya ora apa-apa gitu kan. Oke, kebetulan Mas Is ini langsung ya dari Solo. Mas Is, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mas Roni. Baik, Gimana kabarnya ya. Mas? Alhamdulillah, kangen saya Mas Is. Terakhir kita ketemu ya, itu lama nggak ketemu ya. Terakhir kita ketemu itu waktu kita mau naik naik bis ya itu ya. Nggak jadi, akhirnya naik bis kecil waktu di Jakarta. Iya. Oke. Ini pemirsa ini luar biasa sekali ya. Beliau nyampe itu waktu akhirnya. Akhirnya nyampe. Beliau ini fenomenal karena beliau adalah kreator atau pencipta logo orang Indonesia. Jadi Iwan Fals itu punya komunitas atau punya pangsa penonton ya. Punya penonton, punya pecinta yang sangat fanatik luar biasa, dan Iwan biasanya nyebut mereka dengan sapaan mereka oi gitu kan. Nah, tiba-tiba kita paling tahu, wah udah ada logonya oi, kalau oi itu ya Iwan Fals gitu kan. Tapi sebenarnya siapa sih kreator di balik atau pencipta di balik logo oi? OI ini ya, orang Indonesia ini. Nah, inilah dia ada saya manggilnya Mas ya, karena apa ya? Karena udah kenal sejak lama gitu ya. Mas Is, bisa diceritakan nih Mas Is. Ini gimana nih ceritanya bisa logo OI bisa muncul seperti ini? Jadi ada buletan, ada angka I-nya. Gimana nih Mas Is? Juga mungkin Mas Is bisa menceritakan dulu tentang siapa sih sebenarnya Is Arianto ini, pemenang bolak-balik pemenang event video yang ada di Indonesia. Ini luar biasa sekali ini. Silakan Mas Is. Terima kasih Mas Roni kesempatannya untuk ngobrol di sini. Sebenarnya saya bergabung dengan OI memang awal berdirinya Cakiralan ya 98 tahun 99 ya Mas. Oh 99 ya? Tahun 99. Oke. Jadi 99 ya. Jadi waktu itu memang ada teman-teman komunitas penggemar Iwan Fals Solo, itu belum ada OI. Intinya dapat undangan untuk berkumpul di rumahnya Iwan. Jadi diundang ke rumahnya, ke sana di tanggal
16 17 ya. Itu 16. rumahnya di mana Mas Is? Di Depok ya? Di Lewinanggung. Lewinanggung. Dulu masih bukan di Lewinanggung Depok ya? Depok ya, betul ya? Ya, di pinggiran desa itu. Itu jambore, lagi jambore atau cuma sekedar kumpul-kumpul awalnya, Mas Is? Itu awal cuma silaturahmi Mas, jadi Bang Iwan mengumpulkan penggemar dari berbagai kota di Indonesia, itu terkumpul sekitar hampir 500-an orang. Ya. Nah, di surat undangan itu mereka diwajibkan lah, atau minimal bisa ikut mengirimkan karyanya berupa logo untuk kegiatan yang akan datang. Nah, akhirnya saya juga iseng aja, yang penting penggembira gitu aja. Karena idenya juga, bikinnya juga mendekati deadline mau berangkat, 14 kan berangkat. Ya. Mungkin tanggal 10-11 lah saya baru cari ide yang apa yang menurut saya bagus apa ya. Akhirnya udah begini aja karena logonya juga sederhana nih Mas sebenarnya, karena dibikin tidak dengan teknologi sekarang. Corel saya nggak bisa, Photoshop nggak bisa, pakai MS Word itu bikinnya dulu. Jadi cuma main tempel-tempel aja, yang penting memeriahkan gitu aja. Pakai MS Word ya? Jadi jadul banget ya, jadul banget. Mas. Karena bisanya cuma itu. Luar biasa ini, luar biasa. Dari itu saya coba print, kemudian mewarnanya merah juga cuma pakai spidol Mas, karena spidol kan hitam putih, jadi tak merahin pakai spidol aja. Yang penting dikumpulin. Nah, luar biasa ya. Nyampe di sana semua karya sebenarnya dikumpulin jadi satu, dipajang ya Mas. Kalau usum SMS mungkin ya polling SMS, tapi kan belum semua SMS ya. Pollingnya manual pakai kertas, dipilih oleh semua peserta, dan sebenarnya saya nggak menyangka kalau logo itu bakal kepilih, karena ketika diumumkan juara 2-nya logo saya sudah senang sekali. Ternyata juara 1 juga logo saya, karena tiap peserta itu harus mengirimkan maksimal 2 logo. Serakah. Ya, masuk semua saya juga. Serakah sampai ngirim logo loro. Itu yang milih kok punya saya semua. Ini sampai ada tuh jangan curang sampai itu. Jadi kon kirim sebanyak-banyaknya sama kirim nomor loro nomor 1 di PDW. Wah, kelakuan. Oke, baik. Mas Is, secara harafiah apa sih arti dari logo? Ini kan ada dominan warna hitam dan merah ya. Sampai nangis saya. Ini dominan itu ada hitam dan merah ya. Kemudian latar belakang putih. Itu artinya apa sih, Mas Is? Ya. Kalau diartikan sebenarnya itu semangat yang membaru untuk bersatu, dilandasi kesucian, putihnya di situ. Tapi sebelum ada arti itu, sebenarnya di bawah logo itu ada tulisan orang Indonesia, Mas. Huruf kecil semua. Itu saya makna bahwa kita itu di hadapan Tuhan kecil, jadi kita harus tetap beribadah, bahkan tetap taat pada agama, dan intinya kita memang manusia itu diciptakan untuk ibadah dan kecil. Sebenarnya ini kayak orang duduk atau jongkok itu ya Mas. Iya, betul. Gambar sekilas itu mirip itu, memang kita harus merendah, intinya sebenarnya itu. Tapi secara arti bahwa merah itu melambangkan semangat yang menyala untuk bersatu, kemudian putihnya yang itu melambangkan dilandasi kesucian. Putih sebagai kesucian. Idenya dari mana Mas? Jalan bareng intinya kan. Ide Mas Is bikin gambar O yang seperti orang jongkok. Terus kemudian kenapa nggak menggunakan warna lain ya? Karena Indonesia itu kan warna itu bisa dimaknai bermacam-macam. Ada makna politik, kan gitu kan? Makna politis. Ada makna yang wah, ini misteri kan gitu kan. Ini idenya dari mana? Awalnya dari mana Mas Is? Kalau idenya sebenarnya cuma karena keterbatasan MS Word aja, saya coba cari huruf yang unik, menarik, saya tempelin aja, cari beberapa huruf, ketemu yang ini, kemudian kayaknya unik ini bentuk, saya satukan, saya tempel, karena nggak berwarna itu karena memang printnya juga nggak berwarna. Jadi memang printnya hitam putih, akhirnya ya udah, yang penting intinya kan saya penggembira aja untuk memeriahkan ikut lomba. Jadi kalau terlalu banyak warna
printernya nggak pernah, ya udah saya memang ini cuma hitam putih aja, karena sebenarnya secara dasar memang Iwan itu banyak kaosnya yang hitam, nggak jarang berwarna itu mas. Kasetnya juga banyak main hitam putihnya, jadi mungkin lebih sederhana ya, hitam putihnya lebih gampang diingat ya. Merah itu ya semangat itu tadi, jadi ya lebih ya, gampang diingat dan gampang itu, diingat. Ya, gampang diingat sebenarnya, tapi sebenarnya penyebab krusialnya, penyebab pastinya adalah karena warnanya printernya terbatas. Gitu ya. itu rahasia sebenarnya, rahasia di belakang layar. Kita simpan rahasia ini berdua, hanya sampai ada saya yang tahu ya. Oke. Mas Is, ketika ini banyak yang belum tahu ya, banyak yang belum tahu bahwa Is Arianto itu sebenarnya adalah seorang wartawan juga, adalah seorang kalau zaman dulu kita kulit tinta, kulit disket dan lain sebagainya di salah satu media besar di Solo, yaitu Solo Post pada saat itu. Dan yang saya surprise, Mas Is ini adalah seorang pelukis karikaturis gitu kan. Ini luar biasa sekali ini. Nah, Mas Is kartunis ya. Oke, kartunis. Nah, ya. Mas Is, bagaimana ada banyak yang nyangka nggak sih sebenarnya ketika, apalagi Solo ya, Solo ini basisnya pecinta Iwan Fals ini sedemikian banyak ya. Terus kemudian Jogja, baru Surabaya gitu kan, data yang kita miliki seperti itu, baru kemudian Jawa Barat. Nah, Solo sendiri tahu nggak sih sebenarnya, atau bahkan mungkin jangan-jangan tetangga Anda nggak ngerti bahwa logo OI, bendera yang sering dikibar-kibarkan pada saat konser itu justru yang ciptakan itu, ini loh wongnya iki loh, tonggone dhewe. Itu pertama ada yang tahu nggak? Dan bagaimana reaksi mereka ketika mereka tahu bahwa itu adalah karya fenomenal Anda, Mas Is? Ya, sebenarnya nggak banyak atau orang sekitar, kalau nggak penggemar Fals juga nggak tahu kalau logo itu yang bikin saya. Dan memang saya juga kalau pamer malu sih mas. Ini logo saya itu saya sebenarnya malu pamer orang untuk atau rumah di branding logo itu juga malu. Jadi rumah saya tidak Fals, biasa aja. Jadi saya malu kan kalau terlalu banyak branding OI-nya. Ini saya bangga banget ya. Ketika ketemu Bang Iwan di suatu tempat, pasti dia selalu mengenalkan. Ya nilai bangetnya ketika tempat-tempat, kemudian dikenalkan sama teman-temannya musisi atau siapapun. Nah, ini loh, Hiu, karena orang manggil saya di O itu Hiu, Mas. Hiu, betul. Kalau Arianto mungkin nggak banyak yang tahu ya. Iya, Hiu. Nah, Iwan selalu mengenal ini loh yang bikin logo OI, Hiu dari Solo lah. Itu kebanggaan saya luar biasa. Walaupun Solo Jakarta itu jauh, tapi sebenarnya ada kedekatan. Dan luar biasanya ya kalau Iwan ke Solo pasti nyari saya gitu. Walaupun yang datang ketika di hotel atau dimanapun teman dari Solo pasti menanyakan Hiu mana, itu pasti aktif sekali menanyakan, dan selalu oleh serabi mas kalau ke Solo. Baik, Mas Is, ini ada beberapa yang tanya nih dari luar biasa. Ya. Ada yang tanya nih Mas Is, Alfian Nur Hirmansyah dari Bekasi 08121431. Ya, Mas, ya. Mas Is Arianto, saya kebetulan kuliah di jurusan DKV. Setiap membuat desain logo tentu ada maksud tersendiri dari warna, font sampai model desain itu sendiri. Kenapa sih logo menggunakan huruf O Latin dan huruf I-nya kecil? Ini pertanyaan wangel ini. Pertanyaan wong seni. Gimana Mas Is? Oh, kecil dan I kecil itu kan tadi saya jelaskan, buat itu sebenarnya ada tulisan orang Indonesia ya. Saya tulis kecil karena memang kita itu udah ada bantuan kecil dan sama, tidak memandang apakah kita kaya mungkin atau siapapun, ada bantuan itu sama akan kecil juga, jadi tidak ada perbedaan. Yang membedakan kan amal ibadahnya. Jadi kenapa huruf kecil itu memang filosofinya sebenarnya karena kita itu udah ada bantuan sama semua, tidak memandang jabatan apapun. Makanya saya juga nggak menduga setelah ternyata ada kayak orang jongkok itu juga telah jadi awalnya nggak menduga sih. Berarti orang disengaja. Warna I itu kalau kasih titik merah pasti lebih menarik daripada hitamnya. Kenapa merah? Karena ya dalam bentuk orang duduk itu juga nggak sengaja. Jadi saya nggak tahu loh. Ya, saya seperti orang duduk, dan
waktu penjuruan Iwan juga melihatnya berbeda. Ini kayak sepatu tentara, itu melengkungnya itu kayak sepatu tentara. Jadi Iwan mungkin mendukung itu karena kayak sepatu tentara. Itu yang cerita juga teman-teman panitia, saya nggak tahu. Kan milih itu kayak sepatu tentara jadi tegas. Oh ya mungkin itu. Dan satu yang bikin menang karena kebanyakan itu waktu itu lomba logo itu banyak yang bikin ada gambarnya Iwan Fals, Mas. Padahal Bang Iwan itu nggak suka gambarnya ditempel di mana-mana, takut kayak didewakan atau makanya kebetulan saya bikin kan nggak ada gambar Iwan Falsnya, jadi mungkin ya salah satu yang menyebabkan dipilihnya mungkin itu sih, nggak ada gambar Iwannya ya. Misalkan ada mungkin juga drop sih, dua-duanya juga nggak ada. Jadi secara filosofi memang huruf kecil itu melambangkan bahwa kita itu di hadapan Tuhan sama, itu aja, tidak ada perbedaan apapun. Yang membedakan kan amal ibadah kita, itu aja. Secara sebenarnya waktu itu luar biasa filosofinya dunia akhirat ya Mas Is ya. Oke, ya, Mas Is. Ya, menurut saya itu semua itu, Mas. Pengajian sering mengajarkan itu bahwa kita itu sama ya. Iya, baik. Berikutnya Mas Is. Saya Janah dari Jakarta 08387782 sekian. Janah dari Jakarta, kasih tip dong Mas Is buat memperdalam ilmu desain logo dan karikatur, karena saya bisanya cuma bikin doodle art, Google Art apa doodle art nih, doodle art ya. Mungkin nggak paham ini saya, ini orang-orang, ini grupnya Mas Is ini yang tahu. Ya, doodle art ya. Doodle art. Gimana Mas Is? Kalau untuk mendalami logo, sebenarnya itu kan logo itu kita bikin bagus belum tentu orang lain suka. Kita bikin jelek, siapa tahu orang lain juga suka. Jadi memang harus telaten ya membuat logo itu. Mungkin ada beberapa tempat yang menerima jualan logo kayak di sebelah Brexit atau gimana, itu kan kita bisa menjual logo di situ. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa memperdalam sih. Wah, logo kita jelek nggak dibeli, berarti kan diperbaiki. Kemudian dari situ nanti kita akan terus tahu kelemahan kita dan bisa berkembang. Dan kita harus sering mengamati logo orang lain itu seperti apa. Ini logo TV itu ya seperti ini, oh ini logo mobil seperti ini, logo snack, logo kuliner kan berbeda-beda. Jadi antara mobil dengan kuliner pasti akan berbeda logonya. Jadi kita harus banyak-banyak sering mengamati logo menurut saya. Oke, kalau baik. Tentang karikatur ya sebenarnya dari ini aja. Sering-sering kita gambar, karena awalnya juga saya itu gambar kartun sebenarnya hanya iseng aja, kemudian karena kebiasaan sering gambar akhirnya bisa gambar, dan lulus sekolah itu waktu itu nganggur Mas, belajar tuh nganggur SMA, akhirnya ya kartun itu saya dalemi, kirim ke media, dapat duit. Tadi saya termasuk pengangguran sukses karena tiap minggu dapat donor dari koran itu dari kartun saya, jadi dari situlah saya belajar. Luar biasa. Dan luar biasa. Senin Sabtu Minggu saya nongkrong di bakul koran, masih agen koran itu nggak beli, cuman boleh kartunnya. Jadi ini ada kartunya baru dibeli. Kalau nggak ada ya nggak beli. Jadi cuma tiap Sabtu Minggu memantau itu aja. Hebat. Itu efektif ya, pengamatannya efektif. Baik, Mas, satu lagi dari Laksmono dari Semarang 08779201 sekian. Mas Ari, kenapa Mas Is Arianto? Oh, Mas Ari gitu manggilnya dia. Mas Ari, kenapa memilih Iwan Fals? Karena gini, orang kadang terpacu bikin logo kan pemicunya ada beberapa faktor tuh. Mulai ngefans sama sosok atau instansinya, bahkan karena iming-iming duit gede buat beli logo itu. Nah, posisi Mas Arianto ini yang mana? Wah, ini angel ini. Wes angel. Kalau posisi ya karena saya penggemar Iwan Fals sih sebenarnya. Cuman kalau dapat request order logo ya kita harus mempelajari requestnya seperti apa. Tapi karena ini penggemar Iwan Fals ya saya ini juga sebenarnya bikin logo itu beberapa kali ikut lomba logo nggak menang sih. Cuma dari nggak menang itulah saya belajar ternyata ada begini, dan kebetulan di logo ini saya nggak nempelin Iwan Fals. Ketika ada gambar Iwan Falsnya atau potretnya atau siluetnya mungkin nggak mungkin menang. Jadi karena saya tahu karakter Iwan Fals itu nggak mau gambarnya itu
nempel di mana-mana. Jadi saya bikin logonya karena saya tahu Iwannya, kemudian kenal langsung enggak, cuman sering ikuti lagunya, jadi ngefan, kemudian ada lomba dan dikumpulin dan bertemu, dan itu sebenarnya itu pertama kali saya ketemu Iwan di Jakarta langsung, ya itu. Kalau biasanya kan lewat nonton konser, tapi itu aja waktu silaturahmi itu ketemu Iwan. Jadi ya, Mas Is. Terus kemudian ini agak ini agak sensitif nih. Mas Is dapat hadiahnya pada saat itu dapat duit berapa sih dari bikin logo yang fenomenal hingga saat ini, dan kemudian apakah logo itu kemudian jadi hak ciptanya Mas Is? Jadi hak atas karya intelektual gitu kan? Setiap logo itu dipakai, maka dia harus minta izin ke Mas Is dan ada royalti yang harus dibayarkan dari logo itu. Apakah seperti itu atau gimana? Hadiahnya dulu Mas Is. Kalau hadiahnya angkanya nggak bisa sebutin ya, karena tahun sekian tidak akan sama dengan tahun sekian. Cuman saya waktu itu yang dapat kenang dapat topi sama mug bertanda tangan non polis itu saya simpan hingga sekarang. Kalau duitnya mungkin sudah habis dari dulu, tapi mugnya itu saya simpan sampai sekarang. Dan untuk ciptanya saya pernah nanyakan ke teman-teman Jakarta, pengurus, katanya hak cipta harusnya tetap di saya, kemudian mereka yang menggunakan tidak perlu menggunakan royalti ya, karena menurut saya pakai aja, yang penting bermanfaat dan bisa membawa rezeki ataupun bermanfaat untuk yang menggunakan. Menurut saya seperti itu, karena sempat teman-teman buat dibikin royalti, karena ketika dibikin royalti nanti menurut saya akan menghambat kreativitas teman-teman sih. Satu logo kata-kata itu nanti repot, akhirnya udah dibikin aja. Yang penting ini membawa hasil. Mereka mungkin mereka yang juragan kaos itu lebih juragan dari saya, karena saya sudah nggak bikin kaos. Mungkin mereka masih jalan, nah itu menurut saya jalan yang terbaik untuk mereka berkarya dan mendatangkan rezeki buat mereka. Saya senang. Nggak takut Mas Is kalau suatu saat ada yang mengklaim, kemudian hanya memodifikasi sedikit, kemudian mengklaim bahwa itu karya Anda, padahal karyanya dia gitu kan. Padahal itu sebenarnya karyanya Mas Is. Jadi meniru, hanya memodifikasi sedikit saja yang tidak signifikan, tapi kemudian dia langsung mengklaim bahwa ini logo saya yang buat. Kalau seperti itu gimana Mas Is? Kalau mengklaim mungkin dimodifikasi ya monggo silakan, tapi kalau logo yang ini sebenarnya ketika belum musim hak cipta, saya sudah bikin blog Mas tentang logo ini. Terus berita-berita saya clipping, saya masukin di blog itu dari tahun berapa itu, sebelum musim hak cipta itu sudah saya masukin, sudah saya memprotek di situ aja. Berita koran saya masukin, jadi saya bikin blog. Tahunnya udah awal-awal berapa saya lupa, itu memang ya saya memproteknya di situ bahwa itu logo karya saya, dan kalau mau download silahkan, kalau ingin tahu sejarahkan juga saya bikin link di situ. Jadi kalau ada orang memodifikasi dan kemudian mengaku, ya monggo silahkan. Yang penting tidak sama plek, nggak apa-apa sih. Nanti kan tergantung para pengurus OI pusatnya seperti apa sikapnya. Kalau saya pribadi, selama itu tidak untuk digunakan bisnis ya nggak masalah sih Mas. Kalau teman-teman OI kan ini kan kayak UMKM Mas. Jadi bagi saya itu penyemangat mereka, kecuali kalau ada perusahaan raksasa menggunakan logo itu untuk bisnis ya mungkin bisnis. Baru kita bergerak, minimal itu aja menurut saya. Kalau UMKM ya monggo silahkan. Oke, Mas Is, kita lebih kreativitas. Sekarang Mas Is apa masih menulis, masih jadi wartawan, atau apa kesibukan Mas Is sekarang nih? Ya kesibukan sekarang lebih banyak ke YouTube-nya ya, kalau liputan karena masa pandemi juga nggak sebanyak dulu di masa normal. Jadi liputan masih jalan, cuman nggak sebanyak dulu. Kalau itu bisa sampai malam, sekarang ya sore siang udah nyampe rumah, ngedit, ngirim, dan sisanya buat YouTube ya biasanya itu aja. Linknya apa? Gambar kartunya Mas Is, udah lama nggak gambar. Link YouTube-nya apa? Desain dari perusahaan. Gimana? Link YouTube-nya apa? Ya, saya YouTube-nya channel Kota Solo Mas. Channel Kota Solo. Channel Kota Solo lah. Ya, channel Kota Solo. Oke, jadi ya, pemirsa itu bisa liputan kadang tak masukin. Ya, itu channel Kota Solo. Nah, disitulah Mas Is Arianto mengeksplor kemampuan jurnalistiknya. Jadi Anda wajib melihat, ya silakan aja.
melihat, dan silakan juga jangan lupa subscribe, berkomentar di sana, nggak apa-apa. Apalagi tukar informasi sangat bagus sekali, pasti sangat ditunggu. Jadi channel Kota Solo. Nah, ini punyanya Mas Is Arianto, silakan dikunjungi ya, jangan lupa di subscribe. Dan ya, pemirsa, tidak hanya Mas Is Arianto saja sih yang mencatat sejarah ya, tapi putra beliau ini juga luar biasa loh. Putra beliau ini salah satu penerima sepeda dari Pak Jokowi. Gitu ya Mas Is ya. Ya benar Mas. Ya itu sepeda karena sebenarnya sengaja. Bikinnya juga mendadak, mendekati deadline juga. Ayo, karena di Solo kan tiap Ramadan kan ada yang bagikan bubur. Ya. Bubur samin gratis di masjid. Udah bikin itu aja, iseng aja. Itu ya wes lah, itu ya wes, yang penting ini sebenarnya ngajak saya tuh belajar ngevlog anak saya sih. Bukan fokus ke lombanya. Kalau lombanya nggak menang ya nggak apa-apa sih. Tapi alhamdulillah malah dapat sepeda ya luar biasa. Baru ini dapat sepeda dari Pak Presiden, walaupun kalau ke Solo itu malah nggak dapat. Tapi jangan keseringan ya Mas ya, itu namanya mempekerjakan anak Mas. jangan tiru-tiru citizen jurnalis yang ada di Kalimantan Mas. Bahaya. Oke, baik Mas Is, saya masih kangen sebenarnya. Saya masih kangen ini, nggak tahu nanti mungkin kapan-kapan akan kita sambung lagi, dan siapa tahu saya bisa ketika nanti mudik, saya bisa lewat Solo dan bisa mampir ke sana Mas Is untuk mengobati rasa kekangenan saya. Mas kan jalan tol lewat Mas, kabar-kabar. Oh oke, baik ya, nanti pasti lewat jalan tol. Ini perlu juga suatu saat kita ngobrol soal citizen jurnalis mungkin Mas. Boleh. Ya, pemirsa, Mas Is Arianto ini luar biasa loh. Ini manusia langka yang mungkin Anda ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini sosok orangnya seperti ini, yang buat gambar OI, logo OI itu orangnya seperti ini. Dan tahu nggak bahwa Mas Is Arianto ini sering sekali apapun lomba yang diikuti, ini selalu menang. Bahkan di Jawa Tengah nama Mas Is Arianto udah gak asing lagi, di tingkat nasional, di Jakarta pun udah nggak asing lagi gitu ya. Oke Mas Is, Mas Is saya ingin closing statement dari Mas Is nih. Kita apalagi kondisi seperti ini, karena saya melihat bahwa Mas Is ini masih orangnya masih optimis, masih tetap semangat, masih ini. Apa Mas Is yang mungkin perlu disampaikan buat teman-teman pecinta FAMS TV dan juga FAMS Radio ini, biar mereka juga bisa bersikap dan berpikiran optimis seperti Mas Is Arianto. Gimana Mas Is? Ini pengalaman ya selama ini mungkin di masa pandemi ini, dunia kan udah berubah dari di jalan dan di rumah menjadi bergerak di semua digital, termasuk jualan apapun serba digital. Jadi kalau saya melihat ke depan ini dunia digital itu mempunyai banyak peluang yang luar biasa. Apalagi di YouTube, walaupun sekarang tidak semudah dulu. Betul. Tapi kalau teman-teman desainer logo itu membagikan ilmunya lewat YouTube, itu selain bermanfaat, siapa tahu suatu saat monetis ya Mas di YouTube-nya. Jadi digital itu ke depan kayaknya memang kebutuhan setiap orang. Bahkan saya pernah berpikir ketika banyak orang sekolah daring ataupun Zoom itu nanti kayaknya juga orang nikah juga pakai Zoom atau pakai live streaming, itu kan ke depan berarti orang membutuhkan dunia digital. Iya betul. Jadi orang nggak perlu datang ke pesta pernikahan, amplop digital, nontonnya juga digital, juga makannya disediakan juga digital semua. Jadi ini mereka bertemu, mungkin ke depan ya memang dunia digital itu akan merambah kemana-mana. Jadi buat teman-teman jangan lupa selalu semangat untuk berkarya, walaupun lewat sosial media. Bahkan saya sarankan lebih baik bikin YouTube mulai sekarang daripada besok. Apapun isinya, yang penting sesuai passionnya. Kalau senang logo ya bikin logo, disorting, lebok ke YouTube. Senang gambar kartun ya bikin gambar kartun, lebok ke YouTube. Kemudian senang makan ya masukin YouTube, itu siapa tahu suatu saat terjadi. Karena mungkin itu jadi warisan anak cucu kita Mas. Hari ini kita bikin mungkin nggak ada apa-apa, nanti siapa tahu 10 tahun ternyata menghasilkan dan nanti yang nikmati anak cucu. Mas Is, untuk channel Kota Solo sendiri, untuk channel Kota Solo sendiri udah berapa subscribernya udah berapa Mas Is? Itu
udah 9 ribuan Mas. Wah, wakil. Dan udah monetes berapa kali, cuman akhir-akhir pas pilkada ini terlalu sibuk, akhirnya nggak sempat ngurusin Mas. Ya, Lah, jadi ini ya bergerak lagi. udah berapa miliar monetesnya yang udah bisa diambil? Wah, kalau diceritakan nanti diparangi Sombong dikira. ya. Oke. Cuma bisa beli pulsa itu udah alhamdulillah bagus lah Mas. Wow, turah oke beli pulsa. Baik, Mas Saryanto, sayang sekali waktu kita terbatas sekali. Tapi saya pengen nanti kita ngadain kita talk show dengan teman-teman citizen jurnalis ya Mas Is ya. Di forum-forum seperti ini kita ngobrol dengan mereka bagaimana mereka dalam menyikapi kondisi yang seperti ini. Mas Is Arianto, kreator pencipta dari logo OI. Terima kasih Mas waktunya di kesempatan sore kali ini. Salam untuk keluarga Mas Is. Salam untuk terima kasih, Mas. Semua teman-teman jurnalis yang ada di Solo Mas Is. Yang cewek aja ya tapi ya. Siapa lah ya. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Is Arianto, kreator atau pencipta dari logo OI ya. Dan beliau ini juga luar biasa sekali. Dalam prinsip hidupnya tidak ada yang sulit katanya. Semua bisa mudah dilalui asalkan kita optimis dan yakin. Ini luar biasa sekali. Dan benang merah yang kita ambil adalah bahwa manfaatkan kondisi apapun, di dalam kondisi apapun kita harus tetap kreatif, kita tetap harus bergerak agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang manfaat bagi orang lain. Dan ya, saya pengen lebih banyak, sebenarnya pengen lebih panjang ngobrol dengan Mas Saryanto tadi, tapi sayang sekali waktu juga harus memisahkan kita. Jangan lupa pemirsa, Roni Times nanti akan hadir kembali dengan Anda dengan obrolan-obrolan menarik lainnya, ringan dan padat tapi cerdas untuk Anda di hari-hari akan datang. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.